Saya pada hari ini yaitu teori komunikasi interaksi simbolik. Nah, adapun bab 1 latar belakang masalah itu teori interaksionisme simbolik adalah masyarakat sebagai konversasi kontak lisan. Nah, pusat perkembangannya di Departemen Sosiologi Universitas sekitar tahun 1920-an. Nah, di antara para pemikir yang menemukan teori tersebut adalah Roberts dengan Thomas. Kemudian pendekatan yang dilakukan yaitu dengan melukiskan tentang pragmatisme dari mazhab filsafat Amerika mengenai penafsiran sosiologi terhadap ekologi, studi tentang organisme dan lingkungan, dan metode-metode yang lapangnya yang dikembangkan oleh antropologi. Demikian juga ahli interaksionisme, dia akan menemukan dan tinggal bersama suatu kelompok sosial di negerinya sendiri sebagai penemu, dan sekaligus dipandang ahli utama adalah George Habermas. Ya, semua diskusi modern tentang pendekatan ini menempatkan Mead di tempat yang sentral, dan ketidaksengajaan yang telah ditunjukkan merupakan ilustrasi yang paling baik dengan kenyataan bahwa karya pokoknya yakni mean, self, dan society, yaitu pikiran, kemudian masyarakat yang dikompilasikan dari catatan yang telah mereka lakukan, kemudian interaksionisme simbolis yang melibatkan seperangkat asumsi tentang aktor sosial, kemudian ia membuat pilihan antara tujuan dalam suatu situasi baik mengenai objek fisik maupun sosial, yang mana di dalamnya terdapat norma-norma sosial dan nilai-nilai kultural. Nah, adapun pembahasan teori interaksionisme simbolik, ya, yaitu suatu proses pelembagaan yang menyesuaikan tindakan mereka satu sama lain yang melibatkan kepuasan timbal balik. Nah, dan kalau tindakan ini berhasil, maka tindakan ini akan berkembang menjadi suatu pola mengenai status, peranan, serta struktur daripada peran. Nah, interaksionisme simbolik yaitu di mana dalam proses interaksi sosial manusia secara simbolik mengkomunikasikan arti terhadap hal yang terlibat. Jadi maksudnya di sini interaksi simbolik ini adalah bagaimana seorang berinteraksi dengan orang lain dengan memakai sebuah simbol. Misalnya seorang dosen, ya, dalam mengajarkan mata kuliah kepada mahasiswa, maka secara otomatis dalam menyampaikan materinya dan untuk meyakinkan apa yang disampaikan oleh mahasiswa, maka dia memakai simbol. Nah, kemudian ada dua perbedaan argumen dalam cabang pragmatisme, yaitu pandangan mereka. Pertama, menurut pandangan mereka, interaksionisme simbolik lebih banyak dipengaruhi oleh pendekatan normalis dan bahkan tak konsisten dengan pemikiran filsafat realisme. Kemudian yang kedua, pemikir realisme sosial menekankan pada masyarakat dan cara terbentuknya dan cara masyarakat mengontrol proses mental individual. Mead sebenarnya menyebut basis pemikiran sebagai behaviorisme sosial untuk membedakannya dari behaviorisme radikal dari John B. Watson, salah seorang murid Mead. Mead dan behavioris radikal juga berbeda pandang mengenai hubungan antara perilaku manusia dan perilaku binatang. Sementara behavioris radikal cenderung melihat tak ada perbedaan antara perilaku manusia dan binatang, sedangkan Mead menyatakan adanya perbedaan adalah bahwa manusia mempunyai kapasitas mental yang memungkinkannya menggunakan bahasa antara stimulus dan respon untuk memutuskan bagaimana cara merespon. Nah, Charles Morris dan pengantarnya bukunya Mean, Self, and Society menyebutkan satu persatu tiga perbedaan mendasar antara Mead dan Watson. Mead menganggap pemutusan perhatian Watson terhadap perilaku terlalu disederhanakan karena ia menuduh Watson merenggut perilaku keluar dari konteks sosialnya yang lebih luas. Mead ingin memperlakukan perilaku sebagai bagian kecil dari kehidupan yang lebih luas. Mead menuduh Watson tak berkeinginan memperluas behavioris ke proses mental. Watson dianggap tak memahami proses mental dan kesadaran aktor. Membandingkan perspektifnya dengan perspektif Watson. Perspektif Watson adalah perspektif behavioristik, kita berbeda dengan behavioris. Perspektif saya mengatur bagian yang tak dapat diamati secara eksternal karena Watson menolak variabel pikiran. Mead memandangnya mempunyai citra pasif tentang aktor sebagai boneka. Mead sebaliknya mempunyai citra yang jauh lebih dinamis dan kreatif tentang aktor dan nilai yang menyebabkan menarik perhatian penganut
manusia simbolis. Nah, kemudian ide-ide George Herbert Smith dalam resensinya ya, Smith mengidentifikasikan 4 basis dan tahap tindakan yang saling berhubungan. Nah, keempat tahap ini mencerminkan satu kesatuan organik. Smith selain tertarik pada kesamaan tindakan binatang dan manusia, juga terutama tertarik pada perbedaan tindakan antara kedua jenis makhluk itu. Tahap pertama adalah dorongan hati yang meliputi rangsangan spontan yang berhubungan dengan alat indera dan reaksi aktor terhadap rangsangan. Kebutuhan untuk melakukan sesuatu terhadap rangsangan itu, misalnya rasa lapar, adalah contoh yang tepat dari impuls persepsi pandangan kita. Nah, aktor menyelidiki bereaksi terhadap rangsangan yang berhubungan dengan impuls, dalam hal ini rasa lapar, dan juga berbagai alat yang tersedia untuk memuaskannya. Manusia mempunyai kapasitas untuk merasakan dan memahami stimulus rangsangan melalui pendengaran, senyuman, rasa, dan sebagainya. Nah, inilah termasuk simbol daripada interaksi simbolik. Nah, kemudian ada beberapa simbol-simbol dalam interaksi ya. Yang pertama, sikap atau isyarat, atau biasa kita sebut dalam bahasa gestur isyarat. Nah, isyarat ini yang sering kita pakai dalam melakukan sebuah komunikasi antara dua orang atau lebih, dan ini juga yang biasa kita lakukan dalam bereaksi untuk merangsang orang bagaimana orang itu bertindak. Jadi dalam interaksi simbolik ini adalah ada kata simbol-simbol. Yang kedua, simbol-simbol ya, simbol-simbolnya ada kata pikiran. Nah, maksudnya di sini, sebelum kita bertindak sebagai seorang manusia, sebelum bertindak itu kita pikirkan apa dampak yang akan terjadi sebelum melakukan itu. Beda dengan binatang. Binatang itu dia tidak berpikir apakah ini ada konsekuensinya kalau dia melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, diri ya. Nah, pada diri dasarnya diri berhubungan dengan tadi bahwa sebelum bertindak kita pikirkan dulu dampaknya, kemudian bagaimana dengan diri kita ya. Dasarnya diri ada kemampuan untuk menerima diri sendiri. Maksudnya sebelum kita bertindak kita berpikir apa dampak yang akan terjadi pada diri kita kalau kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan adat dan budaya yang ada di masyarakat itu. Nah, kemudian berhubungan juga dengan masyarakat, apakah yang berhubungan dengan masyarakat ini adalah kita harus bisa beradaptasi di tempat yang dimana kita berada. Maksudnya apa yang bertentangan dengan masyarakat, dengan apa yang ada di masyarakat, maka kita tidak boleh melanggar apa yang sudah disepakati di situ. Nah, kemudian prinsip-prinsip interaksionisme simbolik ya. Ada beberapa perbedaan yang signifikan dalam interaksi simbolik. Pertama, beberapa tokoh interaksionisme simbolik. Nah, prinsipnya itu yang pertama, seperti binatang, manusia dibekali kemampuan untuk berpikir. Jadi kalau binatang kan dia tidak berpikir sebelum bertindak. Kemudian yang kedua, kemampuan berpikir dibentuk oleh interaksi sosial. Jadi kita berpikir bahwa apa yang akan terjadi kalau kita menyimpan daripada aturan-aturan yang terjadi di dalam masyarakat itu, dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan masyarakat supaya kita diterima di dalam masyarakat itu. Yang C, dalam interaksi sosial, manusia mempelajari arti dan simbol yang kemungkinan mereka menggunakan kemampuan berpikir mereka ya. Kemudian makna dan simbol memungkinkan manusia menunjukkan tindakan khusus dalam berinteraksi. Jadi maksudnya sebenarnya gambar ataupun misalnya pulpen, sebelumnya ini pulpen kan tidak namanya, nanti manusia memberikan makna bahwa pulpen ini adalah pulpen, dan apa makna yang terdapat dalam pulpen ini, dan apa aksiologinya, manfaatnya ya. Kemudian manusia mampu mengubah arti dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan penafsiran mereka terhadap situasi. Kemudian manusia mampu membuat kebijakan, modifikasi dan perubahan sebagian karena kemampuan mereka berinteraksi dengan diri mereka sendiri yang memungkinkan mereka menguji serangkaian peluang tindakan, menilai keuntungan dan kerugian relatif mereka, dan kemudian memilih satu dari antara serangkaian peluang tindakan itu. Jadi sebelum bertindak manusia harus
pikirkan dulu dampak yang akan terjadi pada dirinya sebelum mereka bertindak. Pola tindakan dan selanjutnya, bagian B, G, pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan akan membentuk kelompok dan masyarakat. Kemudian bagian D, menuju interaksionisme simbolik yang makin ya. Nah, sintetik dan integratif ketika berkembang berdasarkan arahan Blumet, interaksionisme simbolis jelas bergeser ke arah analis mikro. Nah, penekanannya pada analis mikro sebenarnya bertolak belakang dia maksud dengan Herbert Mead selain upaya terus-menerus mensintesiskan karya dalam interaksionisme simbolik dan upaya mendepresikan kembali pemikiran utama Mead karena mempunyai orientasi yang lebih integratif ketimbang yang dibayangkan orang seperti tadi sebelumnya. Meski Mead kurang memperhatikan fenomena tingkat makro, namun dalam pemikirannya mengenai pikiran, diri, dan masyarakat banyak hal yang menunjukkan adanya integrasi teori sosiologi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mendengarkan secara singkat tentang teori interaksi simboliknya. Ini kalau kita lihat di dalam teori ini, di sini akan tampak bagaimana komunikasi sama dengan komunikasi non-verbal. Non-verbal itu. Jadi walaupun juga di komunikasi verbal, tetapi simboliknya itu lebih ke komunikasi non-verbal. Ya, jadi pernah kita bicara tentang verbal dan non-verbal, kadang non-verbal itu memperkuat yang verbal. Kenapa seperti itu? Karena ini dikatakan bahwa manusia itu tidak seperti binatang, diberi kemampuan untuk berpikir. Jadi manusia melihat sesuatu apa yang dibahasakan oleh orang dengan bahasa tubuh, orang berpikir, oh ini begini. Ya. Contohnya seperti orang mungkin umpamanya dia selalu memegang dia punya telinga, mungkin kita bisa mengetahui ini mungkin ada apa, mungkin dia sakit atau ada gangguan pada telinganya. Itu secara verbal, walaupun dia tidak mengatakan bahwa gatal telinga, tapi karena kita lihat apabila mengatakan sakit saya punya telinga, tapi kita melihat bahwa selalu dia pegang, itu karena manusia berpikir ya. Kemampuan berpikir boleh dibentuk oleh interaksi. Jadi kita berinteraksi dengan manusia itu, disitulah kelihatan kemampuan manusia di dalam berinteraksi. Kemudian interaksi manusia itu mempelajari arti dan simbol yang memungkinkan mereka untuk menggunakan kemampuan berpikir. Jadi kita lihat orang berinteraksi simbol itu, kita bisa memaknai bahwa orang ini ada gangguan atau ada hal-hal yang mungkin yang mempengaruhi seperti itu. Di dalam interaksi simbolik ini, kalau kita lihat di dalam komunikasi Islam itu banyak kita teori seperti ini, seperti kita orang berceramah, ada orang tiba-tiba berdiri, ya waktu berdiri itu dia aludinya, jamnya, itu ada interaksi dan secara non verbal itu bisa dipahami bahwa mungkin sudah lama waktunya kita ini berdiri, hanya mendengarkan atau orang tertentu itu ada kepentingan yang mendesak dia. Kan begitu. Bisa dipahami bahwa saya sudah lama sebenarnya ini bicara, orang sudah dia artinya. Atau bisa juga dipahami bahwa orang yang bersangkutan ini barangkali ada janjian sehingga dia lagi. Itu ya dalam bentuk interaksi seperti itu. Dan banyak. Nah, ini sangat perlu bagi kita di dalam komunikasi Islam yang seperti ini, karena jangan sampai kita seenaknya berkomunikasi verbal padahal orang sudah tidak ada perhatian, padahal kita sudah dikasih dengan bahasa tubuhnya itu.
orang selalu geleng-geleng kepala. Bisa dimaknai bahwa orang geleng-geleng kepala itu mungkin dia tidak paham, mungkin dia tidak tahu. Kita selama seperti orang, kenapa dia geleng-geleng kepala terus ini? Ada dua kemungkinan, ada memang karena mungkin sakit dia punya leher, atau tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Ya, itu perlunya teori ini, ya, perlunya Interaksi simbolik ya. Iya. Itu banyak kita gunakan, banyak. Kalau orang tidak pahami teori yang seperti ini, ya, kadang-kadang ada orang mengatakan, ya yang penting saya sampaikan, apakah dia mengerti atau tidak, karena mereka hanya mau menunjukkan kewajibannya itu. Padahal sebenarnya itu di dalam manajemen salah, ya, salah yang menentukan, karena kita itu menyampaikan ada keinginan kita, ada yang kita ingin capai, ya, ada umpamanya seperti perubahan, ya, ada yang kita ingin capai. Tapi kalau seperti itu tadi tidak laku itu dakwah seperti itu, mungkin karena memang dia tidak melalui manajemen. Maka saya selalu mengatakan bahwa sebenarnya kita berdakwah itu kalau bisa terpaksa sekali di orang di dada, ya, terpaksa sekali di orang baru bisa di dada kalau berdakwah. Karena kalau di dada itu yang penting dia bicara, dia tidak mengerti. Nah, padahal orang sudah menggunakan bahasa tubuh, nah, dia tidak mengerti, geleng-geleng kepala apa itu dalam berkomunikasi Islam. Banyak yang biasa kita dapati kalau kita berkomunikasi secara Islam, ya. Apalagi seperti ada orang mungkin kelihatan ada kebosanan, dan kita bisa pahami bahwa dia bosan, ini sebenarnya sudah tidak cocok ini. Makanya pada saat itu kalau kita orang belajar teori ini lebih baik kalau memang sudah hentikan saja. Kalau karena tidak ada artinya juga kita bicara. Disitulah sebenarnya kita menggunakan kalau di dalam teori komunikasi itu, disitulah kita menggunakan itu istilah lucu-lucu ya. Lelucon. Ya, lelucon. Humoris. Hanya sekarang sayangnya karena ada orang berkomunikasi Islam atau berdakwah itu leluconnya yang banyak. Akhirnya juga perhatiannya orang hanya lelucon tapi tidak tahu apa sebenarnya isinya itu. Sebenarnya leluconnya itu atau bikin ketawa itu selingan saja di dalam komunikasi, selingan. Kenapa kita selingi seperti itu supaya orang jangan mengantuk. Kenapa Anda tahu bahwa dia mengantuk? Ada tadi bahasa tubuhnya itu. Bahasa tubuhnya selalu dia berkedip matanya atau macam-macam. Ya. Jadi ini teori ini yang kita walaupun di sini ya memang ya, dan sangat penting ya. Makanya dikatakan di sini di dalam paradigma komunikasi Islam teori ini. Ada barangkali silakan ada tambahan. Nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pak Dr. Farudin Ali, khusus narasumber kita yang paling cantik hari ini karena sendiri perempuan, Ibu Pataling, dan Ketua Pak Irwan yang masih segar kegagahannya meskipun mengantuk tadi malam kerja makalah mungkin. Tapi yang pasti semangat berinteraksi simbolik dalam teori ini kita dalami apa yang dipaparkan tadi dengan Ibu Pataling. Menarik, saya ingin membangun korelasi teori interaksi simbolik ini dengan ayat yang kurang lebih kira-kira seperti ini. Siru fil ardi fanzur kaifa kana akibatul lil mukadzibin. Kurang lebih maknanya bahwa siru fil ardi,
berjalanlah kau di bumi ini. Dia pakai fil amar, perintah. Berjalanlah kau di bumi. Panzur, dan hendaklah memperhatikan atau memandang. Kaifa kana akibatul mukadzibin, seperti apa perbuatan orang-orang yang pendusta. Mungkin ayat kurang lebih begitu ya. Dari ayat ini seperti apa ibu narasumber mengkorelasikan antara teori interaksi komunikasi simbolik dengan tanda-tanda alam yang meliputi persada bumi ini. Sebagai seorang yang banyak mendalami teori interaksi simbolik ini, seperti apa korelasinya dengan teori ini dengan ayat tadi, atau pandangan-pandangannya seperti apa. Itu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.